Sini langsung duduk ya. Ini kelompoknya udah datang semua? Kurang dua. Oh iya. Tangannya. Langsung duduk ya. Ini ada yang cowok? Ada 4. Mending yang cewek depan ada 3, kan cowoknya 4 belakang. Kayak gitu. Aja. Pakai ini dulu. Sini dulu, Mas. Nanti langsung ke belakang ya. Langsung duduk ya. Saya mulai ya. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terlebih dahulu kita absen dulu ya. Yang pertama Rifki Maulidiana, Melana Aulia Prastika, Melisa Septiani, Ravelina Prasetyo, Rofita Maulani, Adnan Usama, Muhammad Ali Arido, belum datang. Vera Sofiana, Rangga Nugroho Eka Putra, belum hadir. Muhammad Adi Setiawan. Oke, nanti yang belum hadir biar langsung mengikuti saja. Kita langsung ke materi. Oke, untuk pagi hari ini semoga kalian sehat-sehat semua. Apa ini? Kita langsung buka ke materi yang sudah saya kirim di grup studi kelayakan bisnis. Formatnya PDF, warnanya merah. Udah? Udah di-download semuanya? Sudah? Sudah, Pak? Sudah ya yang baru datang? Belum? Dikasih tahu juga, tanya ke Mas Malawi. Si Pranaya, Ibu Pranaya.
dikirim sama Mas siapa? Itu tinggal dibuka yang di grup lintas minat yang dari IPS. Udah ketemu? Sudah ketemu? Sudah? Yang Mas bilang masuk grup gak sih? Itu masuk grup gak? Masuk. Ya. Udah di download? Udah sobek. Yang cewek udah semua kan? Oke, sudah. Itu kalau Mas Rido belum ketemu bisa gabung aja. Kita langsung ke materi ya, mengenai SKB. Yang terlintas Pak dari pikiran kalian, SKB itu apa? Studi kelayakan bisnis. Jawab salah satu, nanti kalian bisa dapat poin. Apa kira-kira? Apa Mbak? Siapa namanya? Melisa. Apa Mbak Melisa? Menurut Mbak Melisa sebelum kita masuk ke materi yang diketahui dari SKB itu apa? Buka. Apa? Ya, yang lain. Ayo, siapa? Promosi terus yang lain. Sponsor. Terus apa teman-teman? Oh iya, saya belum memperkenalkan diri saya ya. Saya kenalin dulu ya. Perkenalkan, nama saya Kintan Fatmawati, biasa dipanggil Kintan. Saya dari PPLU UNIS Universitas PGRI Semarang. Dan saya bersama teman saya, rekan saya namanya Ibu Mardian Ines El Deswari, biasa dipanggil Ibu Ines. Rumahnya Karanggodang, Balong Rejo, Balong Arto, Arah pantai. arah pantai Puranca, tahu? Kalau saya rumahnya Melonggo. Ya udah, lanjut ke studi kelayakan bisnis. Tadi menurut Mbak Melisa tadi itu apa? Studi kelayakan bisnis pengusaha. Terus menurut Mas sampingnya Mas Rido siapa? Mas Rangga itu tadi apa? Sponsor, promosi ya, semacam itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari studi kelayakan bisnis adalah di mana suatu kegiatan kita menganalisis suatu usaha, apakah usaha itu atau usaha tersebut dikatakan layak atau berjalan atau tidak. Mudeng dari sini. Jadi di sini kita akan menganalisis suatu usaha atau bentuk usaha yang ada di sekitar kita. Di sini udah ada yang punya usaha atau all shop gitu, udah ada yang punya. Ya. Siapa? Tahu itu. Irfan, ya siapa Irfan kira-kira? Belum ada yang punya usaha. Orang tuanya ada yang udah punya usaha? Gimana? Mas Rido, orang tuanya usahanya apa? Bisnisnya apa? Apa? Bukan Mas Kerupuk. Ya itu juga bisa. Nah itu juga termasuk salah satu bisnis usaha yang nanti berarti Mas Rido bisa menganalisis kebutuhan orang tuanya sendiri. Kita langsung ke aspek pertama yaitu ikhtisar. Di sini ada nama usaha yaitu contohnya Maju Mapan Bersinar. Semisal kalau punyanya orang tuanya Mas Rido, nama usahanya apa? Itu kan? Ya, mana? Reza Maulana ya? PS4. Iya, Pak. Lihat di sini kan. Nanti ya, Mas. Menyiapkan materi ya? Di situ kan. Mana? Di situ. Di situ mama tak ambil kursi. Duduk di situ aja. Ya, udah aja. Di situ tak. Sini aja Kak. Biar kelihatan kakak. Langsung buka materi yang ada di grup LM. Enggak, ini anak IPS. Oh, ini anak IPS yang di grup prakarya. Pak minta tolong bantuin jaga. Ya, kita lanjut ya.
Yang nama usaha dapat dipahami? Berarti nanti kalian nyantumin nama usaha yang akan kalian teliti. Semisal ayam geprek, nanti tulisannya ya ayam geprek itu. Contoh lain apa kira-kira? Salad buah Mama Dile. Itu juga bisa. Ini ada Pak Arif. Pak Arif. Ini contohnya seperti tadi, punyanya ayahnya, bapaknya Pak Mas Ridho. Nama usahanya apa, Mas? Nama usahanya apa? Kak ini juga ditanyain. Ya, udah buka masa. Nama usahanya, punyanya bapaknya Mas Ridho apa? Oh, maksudnya usahanya itu loh. Nama usaha yang dimiliki orang tuanya Mas Ridho. Semoga jaya. Kan tadi keripik. Ya, kerupuknya itu usahanya ada namanya enggak? Enggak ada. Nanti bisa dikasih nama. Ya. Nanti minta ibunya atau Mas Ridho sendiri yang ngasih nama gitu. Yang selanjutnya yaitu nama pemilik usaha. Di sini contohnya Bapak Agus. Jadi kalau punyanya orang tuanya Mas Ridho, yang punya siapa ibunya? Berarti ibu siapa? Ya ibunya Mas Ridho. Ya pokoknya namanya ibunya Mas Ridho itu ditulis di sini. Misal kalau emang punya usaha lain, Pak contoh yang geprek atau misal Mbak Melisa itu punya usaha sendiri. Misal ikut shop atau ikut member NASA atau reseller hijab Nafi itu misal punya Mbak Melisa. Lah, Nafi. Aku bilangnya apa? Nafi. Nah, sorry ya. Hijab Nafi Sima. Itu ditulis aja, berarti pemilik usahanya Mbak Melisa, kayak gitu. Mengenai nama pemilik usaha dapat dipahami teman-teman? Mas siapa? Mas Reza, paham? Nggak apa-apa ya di situ, tapi aktif juga ya. Yang selanjutnya yaitu alamat lengkap usaha. Lama usaha berdiri di sini contohnya 5 bulan. Semisal Mbak yang lain contoh Mas Mas Reza punya usaha. Nah, usahanya itu baru berdiri sekitar awal bulan Januari. Jadi awal perhitungnya itu dari bulan Januari sampai bulan sekarang. Berarti berapa bulan? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Berapa bulan? 10 bulan. Oktober. 11 itu bulan November. 11 itu kan November. Iya kan? Ya udah. Contoh lain lagi, semisal kalian punya bisnis bakso itu udah 25 tahun berdiri. Berarti 25 tahun berdiri itu sampai bulan sekarang. Berarti 25 tahun 10 bulan. Dari sini dapat dipahami? Yang selanjutnya yaitu alamat lengkap usaha. Contohnya Jalan Kenangan nomor 15 Jakarta Utara. Bisa disertai alamat digital. Nah, kalau di sini kan misal kalian kayak punya bisnis atau kalian menganalisis usaha orang lain, tetangga kalian kayak warung sembako, warung kelontong, angkringan, itu berdiri, tokonya itu berdirinya di jalan mana? Misal Bang Sri Jepara atau Bang Sri Pati, Bang Sri kira-kira jalannya KM berapa? Ini kita mana rumahnya? Bang Sri kan, nah pokoknya toko itu berdiri di jalan mana? Jika ada alamat email, Facebook, IG, nomor HP, Telegram, Twitter, kayak ya akun-akun seperti itu bisa dicantumin, paham? Alamat digital apalagi sih yang bisa dicantumin semisal emang ada di situ? Contoh lain selain Twitter apa? TikTok juga bisa. Terus apalagi di sini kan pasti pada main TikTok ya cewek-cewek. Yang cowok juga. Mas Reza mungkin mainnya apa? PUBG.
Alamat lengkap usaha, paham Mas Reza? Mengenai SKP, paham? Di sini Mas Reza itu akan menganalisis bisnis usaha milik Mas Reza sendiri atau bisnis orang lain. Apakah bisnis tersebut bisa dikatakan layak atau berjalan atau tidak? Paham? Kita lanjut ke bentuk pasar ya. Di sini ada media promosi yang digunakan, contohnya nama Facebook, IG, Telegram, WA Group dan lain-lain. Kalau punyanya ibunya Mas Rido, apa? WA. Terus apa lagi? Selain yang ada di sini tadi dia Instagram. Instagram, terus apa lagi? Twitter. Tenang loh, Sama nanti kalau siapa kak yang punya usaha itu? Mas Rido. Mas Tapi Ridho, yang nanti jawab kalau Mas. nggak ada Instagram sama Twitter tak. Tapi yang jawab Mas Rangga. Isin Mbak. Rangga kan namanya? Nah, tapi yang jawab Mas Rangga. Kira-kira Mas Rangga mau analisis usaha bentuk apa? Bukan. Samping rumahnya ada yang jualan. Atau Mas Rangga jenengnya jualan. Ada di sini. Ya. Terus kira-kira kalau kalian mempromosikan usaha kalian di media sosial itu langkah apa yang kalian ambil? Kayak kalian tuh mau gimana sih? Kayak misalkan di Instagram, mesti kan kalian post foto produk, terus kalian kasih caption seperti itu kan? Nah, terus kira-kira kalian sebagai penjual itu atau teknik apa lagi yang kalian gunakan untuk promosi? Nah, promosi juga bisa kasih giveaway atau kasih promo-promo seperti itu yang dikatakan Mas Rangga. Kayaknya Mas Rangga lebih mudeng. Udah mudeng ya. Lanjut ya, kita ke target pasar. Contohnya di sini misalnya ada atau kalian menjual susu formula untuk balita. Kira-kira target pasarnya siapa? Siapa? Yang jawab balita siapa lagi? Ini Mas Reza ada sendiri. Mas Reza jawab balita. Kenapa kalau balita Mas Reza? Tidak. Apa? Yang membutuhkan. Yang membutuhkan. Nah, target pasar yang dituju itu siapa? Orang yang dituju agar membeli ini susu formula itu siapa? Konsumen. Iya, konsumen. Maksudnya itu lebih spesifiknya lagi itu siapa? Ibu-ibu yang memiliki anak berusia 5 tahun. Nah, kita tuh bawah 5 tahun. 5 tahun ke bawah. Nah gitu, kan nggak mungkin kalau balitanya yang beli. Emang balitanya tidak mau beli. Nah, terus misal tadi kerupuk itu target pasarnya siapa? Mas Reza. Biasanya yang beli siapa? Ibu. Terus warung-warung kan juga ya. Berarti semua kalangan. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan produk. Di sini kalian harus menguraikan kelebihan dan kelemahan produk yang kalian jual. Kalau kalian ingin mempromosikan produk yang kalian jual, itu kalian lebih unggulkan kelebihannya daripada kelemahannya. Kan nggak mungkin kalau Mas Rido tuh promosi kerupukku blebes, judul tuh kan nggak mungkin. Maksudnya ibunya marah dong. Kok dia sih Rido? Kok mau aduk? Lelek apa di ibu kayak gitu. Jadi kan kalian pasti kalau promosi produk atau usaha kalian kan mesti yang kalian unggulkan, yang kalian tonjolkan kan kelebihan dari produk tersebut kan. Contoh lain apa kira-kira? Hijab. Kalau kalian yang wanita-wanita ini beli hijab, yang kalian unggulin atau yang kalian lihat itu yang bagaimana? Apa? Bahannya. Terus apa lagi yang cewek-cewek? Masa yang jawab yang cowok? Berarti dia sering beliin ibunya. Apalagi bahannya, terus gampang dibentuk, harganya murah. Nah, ya, seperti itulah ya. Kayaknya yang cewek-cewek ini kurang semangat. Kenapa tidak semangat? Belum makan, nanti pulang ini makan ya. Bayar sendiri-sendiri. Yang selanjutnya yaitu publikasi manual. Di sini publikasi manual contohnya yaitu poster, banner, spanduk, nyamti, apalagi promosi, publikasi Kalau manual. Baliho itu sudah apa ya, kelasnya itu kayak pabrik besar. Apa? Baliho. Oh iya, itu Kalian udah tahu kan seperti- Baliho apa? Tahu. Apa? Opo ya? Apa? Coba. Jalan.
Judul debat itu ada bannernya nggak, ada spanduknya nggak? Tahu nggak sih spanduk itu yang bagaimana bentuknya? Kayak ada yang ringan tuh, tahu kan? Itu namanya juga publikasi manual. Kayak kalian kalau di bengkel itu kan ada oli ban, top ban. Nah itu pastinya kan di depan bengkelnya kan ada banner, ya kan? Dia kan yang cowok-cowok, yang cewek-cewek kayak reseller hijab Novisima itu kan di depan rumah kan ada banner, ya kan? Udah pada lihat kan? Jadi kan kalian nggak perlu pergi ke Jepara untuk membeli kerudung Novi tersebut kan, melalui semisal Mbak Melisa itu jadi resellernya, kalian ke rumahnya Mbak Melisa aja, gak perlu ke Jepara, harganya pasti sama kan? Nah gitu. Mengenai publikasi manual dapat dipahami. Yang selanjutnya yaitu teknologi. Teknologi apa saja yang kalian atau pemilik usaha gunakan untuk promosi? Kira-kira teknologi yang digunakan si pengusaha, atau contohnya aja di Alfamart, teknologi yang Alfamart gunakan itu apa? Kalian pernah kan ke Alfamart? Teknologi yang digunakan si Alfamart apa? 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 Teknologi apa? Aku Mas Reza. Teknologi. CCTV. Ya, CCTV yang lain. AC. Yang lain, ayo jawab dong, aktif Yang dong. kalian pertama kali masuk kalian itu lihat apa? Mbak E. Selamat datang di Alfamart. Di Kasir. Nah, kasir, terus apa lagi? Laptop. Terus Apaan? lampu pendeteksi uang palsu itu juga pendeteksi money detector itu namanya ya. Terus apa, scan barcode, tuh yang tit terus muncul di kasir isi layar komputer, terus ada keterangannya gitu. Tahu itu juga termasuk teknologi yang digunakan si Alfamart. Atau semisal kalian menganalisis usaha kayak emang udah ada mesin kasirnya kayak gitu, itu tulis saja di laporan tersebut. Yang keempat yaitu manajemen testimoni pelanggan, tanggapan pelanggan tentang produk yang kalian jual dibuktikan dengan bukti chat atau dialog saat bertransaksi. Ini kalian mintai testimoni. Tahu gak sih testimoni itu apa? Ya Jack, mungkin nggak udah familiar ya. Testimoni itu kayak review gitu loh, kayak selebgram di Instagram. Rasanya seperti Iya. kerupuk siapa namanya, Mas Kerupuknya siapa? rasanya gurih banget. Gurih kayak banget, gitu. rasanya Nah, kayak mau meninggal. kalian wajib order ya, kayak gitu. Itu kan juga testimoni. Kemudian kan teman-teman, nah itu semisal kalau apa kalian jualnya all shop kayak gitu tuh minta malah chat screen, misal manual. Kayak Mas Reza kira-kira mau menganalisis usaha bentuk apa? Sekitar rumah kira-kira usahanya apa? Angkringan ya, semacam angkringan kayak gitu kan. Itu kan manual kan ya. Berarti nanti Mas Reza itu mintanya testimoninya bisa wawancara atau video. Itu kalau orangnya mau, nanti minta izin. Kalau semisal ada yang ikut member NASA, member James Hani kayak gitu, itu kan pastinya kan ada chat transaksi, nanti minta testimoninya, terus di screen minimal 3. Kemudian teman-teman, anak-anak, kita lanjutkan ke finansial atau keuangan. Yang pertama adalah modal. Modal yang kalian dapat atau si pengusaha itu dapat itu dari mana? Misal dari uang saku sendiri atau uang tabungan sendiri atau pinjam dari bank. Nanti kalian tanyakan ke si pengusaha atau bapak itu, ibu itu yang usahanya kalian ke PT. B. Harga produk yang kalian jual dari produk yang dijual. Dari kalimat ini dapat dipahami apa penjelasan? Harga produk yang kalian jual dari produk yang dijual. Apa kira-kira teman-teman? Apa Mas Reza?
harga produk yang kalian jual dari produk yang dijual. Harganya Harga awal dari toko yang kita beli, terus kita jual berapa, terus keuntungannya berapa, maksudnya Enggak, gitu. itu yang aspek laporan keuangan. Iya, ini laporan. Ini kan Yang keuangan harga produknya. itu kalian gambarnya misal sandal, bawahnya harga produknya. Harga produk gitu. Atau kan bisa sih Kak, kan kayak ini kita ambil dari toko itu Iya, berapa, itu kan laporan keuangan yang bawahnya. Ya, yang laporan keuangan yang bawahnya itu kalian nanti ada format tabelnya udah dikirim di grup, udah saya kirim di grup, di bawahnya tadi ini Sudah format ada nomor yang- ini sudah sudah ada ada yang yang pernah download, lihat, baca belum? Saya tahu. Di situ saya jelaskan, di situ di kolom tersebut yang pertama yaitu ada nomor nama produk atau nama barang, terus ada juga harga beli, harga jual dan juga keuntungan. Maksudnya kayak gini, nomor 1 semisal Mbak Melisa itu jual kerudung marun, hijab marun, harga beli dari toko pertama yang Mbak Melisa beli itu berapa, misal 15.000. Terus Mbak Melisa harga jual yang Mbak Melisa jual itu semisal menjual kerudungnya 20.000. Jadi di sini ada kolom keuntungan atau laba, itu keuntungan yang didapat dari Mbak Melisa itu berapa, berarti 15 dari toko tersebut, terus harga jualnya 20. Jadi keuntungan yang didapat dari Mbak Melisa adalah 5.000. Paham? Kalian itu menganalisisnya ke toko atau warung seminggu 3 kali ya Kak? Seminggu 3 kali. Jadi dalam transaksi atau laporan keuangan itu kalian bisa menulis 3 kali 3 kali transaksi itu ya Kak, transaksi atau kalian datang ke toko tersebut gitu loh. Jadi nggak perlu kalian tiap hari datang, jadi cukup seminggu 3 kali aja. Misal kalau kalian sudah punya pandangan, tadi siapa yang punya usaha? Mas Rido. Mas Rido sampai rumah setor ke saya atau ke Bu Intan bilang, Bu ini nama usaha saya. Ya tiap minggu kalian ngasih progres gitu loh. Kayak kalian buat laporan itu udah nyampe mana, misal baru nyampe ikhtisar, baru namanya saja. Perkembangan dari laporan saya baru sampai nama usaha karena gini orangnya sibuk atau pergi misalnya gitu ya. Ini nggak apa-apa, nanti ya udah nanti kalian PC saya atau PC Ines juga bisa, terus nanti tanya-tanya, Bu ini udah benar apa belum, minta penjelasannya dong, kayak gitu. Udah, tak kira diem-diem gak mudah. Yang selanjutnya yaitu D, bukti fisik untuk bahan laporan. Yang pertama foto produk. Di sini kalian wajib menyantumkan foto produk. Foto produk, semisal kan ini kerupuk kan, nah kerupuk itu difoto, terus cantumin di laporan. 3 foto cukup. Atau ada tokonya, kalian foto toko tersebut itu malah lebih real, berarti laporan yang kalian buat itu emang tokonya itu ada, nyata. Paham? Yang kedua, foto transaksi jual beli jika melakukan transaksi secara langsung. Nah, semisal tadi kayak punya Mas Reza kan angkringan itu kan pasti pembelinya kan datang ke toko, datang ke angkringan. Berarti kalian bisa atau Mas Reza bisa langsung foto si pembeli atau konsumen tersebut minimal itu 3 ketika dia melakukan transaksi pembayaran, pembelian, penawaran atau langsung dimakan di tempat itu. Mas Reza foto aja. Model Mas Reza kayak sembako juga, terus apa contoh lain kayak salad buah atau yang lain. Semisal transaksinya melalui chat, itu kalian screen aja chatnya, minimal yang kalian dapat itu 3 screen chat transaksi. Paham di sini? Yang selanjutnya yaitu foto ketika COD. Ketika kalian melakukan COD, ini kayak on shop kayak gitu ya, kayak sembako juga bisa, kayak angkringan juga bisa. Semisal dia dimintai pesanan 50 bungkus nasi kucing, itu nanti diantar ke rumah saya ya Mas Reza, gitu. Nah pas udah di lokasi
si pembelinya itu, Mas Reza, Bu, boleh minta foto Mas Reza, terus pesanannya sama saya, misal saya yang beli, tidak foto. Terus itu juga termasuk bukti dari orang itu melakukan COD atau melakukan pembelian gitu. Kasih keterangannya aja di bawah kan. Kayak kerupuk juga kan bisa ya Mas Ridho. Kadang minta di delivery ya. Enggak apa. Langsung datang ke toko, ke rumah, Pasar. ke pasar. Kerupuknya kayak kerupuk Kerupuk kerung. Oh. Yang selanjutnya itu nota, bukti transfer dan lain-lain. Ini sertakan bukti nota ketika orang itu sudah bar tumbas pupuk uni ibunya Mas Ridho. Terus ini Bu pembayaran. Biasanya ibunya ngasih nota nggak Mas? Ngasih nota nggak? Nota enggak? Kasih. maksudnya kalau belinya banyak. Kalau belinya banyak gitu loh. Ya semisal ada yang satu karung biru besar. Ya, kalau bisa ada ya, itu ada bukti ya, bukti nota, bukti transfer. Kalau all Shopee kayak gitu kan juga bukti nomor resi. Terus kalau di Alfamart, kwitansi juga bisa. Paham di sini? Contoh lain kira-kira apa? Contoh lain kira-kira apa? Udah gak deh, itu aja. Yang selanjutnya bukti berupa film wawancara dengan konsumen atau testimoni. Itu tadi yang sudah saya sampaikan, testimoni kepada si pembeli atau konsumen melalui wawancara, minta izin dulu. Terus misal nggak boleh minta wawancara, kalau nggak boleh minta foto aja nggak apa-apa. Tapi kalau emang bisa diminta wawancara, video, itu malah baik isi laporan kalian. Dari materi SKP yang saya sampaikan, ada yang ditanyakan? Mas Reza, yang awal mengenai ikhtisar ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, Tugasnya individu bukan kelompok ya. ini tugasnya individu ya, tidak kelompok. Kelompok di sini hanya kelompok untuk datang ke sekolah, kelompok belajar aja. Tapi kalau semisal kalian diskusi atau minta bantuan temannya, itu nggak apa-apa, nanya-nanya ke temannya atau nanya ke saya atau ke Kak Ines, itu juga boleh, pece aja. Kita welcome banget. Tapi kita juga slow respon karena kita bagi waktu sama karena kita masih kuliah. Gitu. Ya teman-teman. Formatnya Oke, ini kita tugasnya individu. Dari sini paham? Nggak boleh sama. Bentuk yang dijual sama nggak apa-apa, yang penting pemiliknya beda. Sama-sama kerupuk kerung, nggak apa-apa, yang penting jangan Bu Siti misalnya. Jangan Bu Siti, Mas Reza sama Mas Rangga jangan. Mas Reza, Mas Ridho sama Mas Rangga itu misal mau analisis punyanya ibunya Mas Ridho itu tidak boleh. Sama-sama menjual kerupuk kerung nggak apa-apa, yang penting beda pemiliknya. Dari sini paham? Itu garis besarnya ya. Di sini bentuk laporannya so file, tahu so file? Masih berbentuk dokumen, belum di print, masih disimpan. Mudeng kan? Masih diketik dan di-save. sudah diketik. Sudah diketik. Ya kayak yang ada di HP kalian itu loh, yang saya share. Ini kalau ada yang punya laptop bisa diketik melalui laptop. Formatnya Times New Roman, nomor fontnya nomor 2, fontnya ukurannya 12, kata kanan kiri spasinya 1. Kalau kalian tidak memiliki laptop dan misal HP-nya ada Word atau WPS-nya, bisa diketik di situ. Tadi formatnya tadi. Terus semisal masih tidak ada lagi, kalian bisa tulis tangan, foto saja, terus kirim ke kita atau Kak Ines. Bisa di-scan dulu pakai aplikasi scanner. Itu kayaknya ada berat ya. Nanti kalau RAM HP-nya nggak cukup sih kan? Cukup? Nggak cukup? Ya udah tulis saja. Tapi request ada.
Ya udah foto. Tulis tangan yang rapi. Mbak siapa ini? Mbak Vera, tulis tangan terus foto. Kirim ke kita, kirim ke saya atau ke Kak Ines. Mudah kan? Gampang kan? Kita nggak mempersulit kalian kok. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ayo boleh tanya, mumpung Mau masih di sini nggak usah canggung, kita teman kalian. nanti nek sampai di rumah Kak aku enggak paham. Soalnya aku takut. Oh iya, semisal kayak saya atau Kak Ines kirim presensi kelas IPS, kelas IPA atau bahasa, tolong diisi ya. Masa kemarin saya lihat presensi kelas bahasa kok cuma 2 anak aja yang isi presensi. Ayo. Ayo siapa yang nggak isi? Di LM loh, saya ngirimnya loh. Di LM sama di prakarya loh, di Tasmina tuh. Kok pada yang nggak isi? Dari sini ada yang ditanyakan. Udah terpikirkan, udah ada bayangan kan? SKB itu apa? Nek dia berarti belum paham. Nek dia berarti udah paham. Paham? Mbak ini Mbak Ijo, namanya siapa? Mbak Diana paham? Alhamdulillah. Ya udah kalau sudah Mbak Diana maaf ya. Diam dari tadi diam Mbak Diana. Kalau mau Mas Reza paham? Paham. Karena ini cuaca mendung, ya udah kalau gitu saya akhiri. Terima kasih partisipasi kalian sudah datang, sudah meluangkan waktu untuk ke SMA. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Apabila ada salah-salah kata atau kurang pemahaman, mohon dimaklumi karena kita sama-sama belajar di sini. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah. Hati-hati ya kalau jalan ya. Hati-hati ya.